Halo guys, sobat Yap Mandala. Salam kenal di sini dengan saya Monica Indri Yap Mandala. Mungkin bagi yang belum tahu dan pertama melihat video ini, saya adalah seorang intuitive reader, intuitive energi juga, dan terutama profesi saya adalah pembuat mandala yang seperti kalian lihat di belakang itu. Saya memang membuat mandala sebagai salah satu peran misi jiwa saya untuk banyak membangkitkan teman-teman yang terhubung dan selaras untuk menggunakan tools di luar diri untuk membangkitkan tools terbaik yang ada di dalam diri. Oke, buat teman-teman yang memang sudah lama kenal Yap Mandala, halo, thank you udah gabung selama ini. Akhir-akhir ini saya jarang bikin video ya, karena memang ada kesibukan tertentu yang cukup butuh banyak fokus, sehingga saya jarang bisa menyapa teman-teman sekalian di live atau di video, maupun juga di Facebook dan TikTok dalam bentuk video ya. Tapi kalau berupa tulisan, saya masih menyediakan atau menyempatkan selalu untuk berbagi info buat teman-teman sekalian. Jadi silahkan untuk mengikuti Facebook saya, karena di sana yang paling up to date ya. Untuk teman-teman yang mengikuti channel YouTube, di video sebelum ini saya sudah posting energi update untuk bulan Juli. Nah, sekarang ini saya ingin cerita sedikit soal kondisi dan bagaimana situasi ke depan yang akan kita jalani dalam waktu singkat maupun panjang nanti. Seperti apa kira-kira gambarannya dalam update terbaru. Nah, intinya seperti ini, kita ini sedang berada dalam masa transformasi yang luar biasa. Jadi kita tahu kita sedang dalam masa The Great Awakening atau The Earth Shifting, dari 3D Earth dengan old dogma atau aturan lama, dan 5D Earth dengan new system yang memang sudah memiliki pancaran frekuensi yang lebih tinggi, vibrasi yang lebih tinggi. Itulah sebabnya as above, so below, as within, so without, dan sebagian sebaliknya. Apa yang terjadi pada bumi ini itu juga sekarang sedang terjadi pada diri kita, baik secara level personal maupun secara community atau secara politik, juga secara global. Seperti itu. Jadi ketika Earth sedang splitting, jadi gambarannya itu ini Earth 3D yang kita tahu selama ini. Nah, sekarang ini sedang memisah seperti angka 8, sedang memisah menjadi 2. Apakah sudah terpisah? Belum ya. Belum. Jadi kita masih sedang proses pemisahan itu. Itulah sebabnya kenapa banyak konflik, masih banyak benturan, masih banyak istilahnya perputaran atau persimpangan yang terus membentuk lingkaran-lingkaran kita ini menjadi 2, seperti itu. Jadi yang old yang memang tidak bisa berubah, dan yang new yang memang berpartisipasi untuk New Earth 5D. Nah, kemudian banyak yang bertanya pada saya, apa yang terjadi pada mungkin keluarga atau saudara atau orang yang kita care, tapi mereka masih cenderung memegang erat di Old Earth 3D. Nah, yang bisa saya katakan seperti ini, kita coba membawa ke tataran yang lebih tinggi, bahwa di tataran yang lebih tinggi semua itu baik adanya. Oke, baik yang kita mau masuk ke 5D maupun yang tetap di 3D. Semua tetap berjalan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran masing-masingnya. Demikian juga dengan mereka yang mungkin kita cintai, yang mungkin masih perlu belajar banyak di dunia 3D. It's okay, karena ya dalam tataran soul semua itu baik. Jadi dalam tataran spirit semua itu hanya merupakan pengalaman pembelajaran supaya jiwa kita evolve, berkembang. So, ketika kita membawa ke tataran yang lebih tinggi, kita akan memahami bahwa it's okay, kita perlu rilis, kita perlu juga melepaskan kemelekatan kita. Sesayang apapun kita pada orang tertentu, orang lain, keluarga, kita tetap tidak bisa ikut campur pada perkembangan soul atau jiwa seseorang. Maka yang terbaik adalah membiarkan mereka berproses dalam cara dan dalam kebutuhan pembelajarnya sendiri, dalam kesadarannya sendiri, seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah support dalam doa, support dalam energi, sharing apapun yang bisa kita sharingkan sesuai dengan momen dan tempatnya. Oke. Nah, kembali lagi mengenai dalam proses transformasi ini, waktu paling penting dalam proses transformasi ini saya katakan adalah 3 tahun ini.
mulai dari 2020, 2021, 2022, kemudian 3 tahun berikutnya 2022, 2023, 2024. Di mana 3 tahun ke depan ini, 3 tahun yang sebelumnya itu adalah proses awal perombakan. Kita tahu sendiri 3 tahun sejak 2020 sampai 2022 ini kita mengalami benar-benar banyak perombakan, merupakan perombakan tata sistem, perombakan pola pikir. Mungkin dulu orang mungkin terlalu gampang untuk judgment, misalkan ya, seperti yang ada teman saya bilang cerita tentang kenaikan harga. Kalau dulu ketika ada kenaikan harga minyak misalnya, orang banyak protes, loh kok naik ini itu. Tapi setelah proses transformasi ini, sekarang orang sudah mulai banyak yang berubah. Mereka ketika harga naik, mereka hanya bilang gini, nggak apa-apa naik, yang penting barangnya ada. Nah, itu sudah merupakan proses pola pikir atau sudut pandang yang evolve seperti itu. Dan itu adalah skala kecilnya ya. Dan ini banyak terjadi di banyak sisi seperti itu. Nah, 3 tahun ke depan ini juga merupakan proses penting. Kenapa? Karena di saat old pattern itu dirontokkan, kita sedang building new pattern. Sama seperti bumi sedang membangun grid crystallize-nya yang baru. Jadi kita tahu bumi ada ley lines, ada gridnya sendiri. Jadi bumi itu ada banyak ya istilah gridnya, ada ley line, ada Hartmann lines, ada Curie lines, segala macam. Nah, grid itu ada, tapi terpattern dengan energi lama, pola energi lama. Nah, saat ini itu semua sedang berubah jadi crystallize, seperti itu. Dalam arti menjadi kristal yang lebih bisa menyimpan banyak cahaya. Nah, demikian juga dalam diri kita sedang membentuk new pattern, new crystallized grid. Kalau dalam tubuh manusia itu adalah pola baru torus ya, pancaran baru, new authentic self kita yang baru, yang sudah disesuaikan dengan 5D Earth, seperti itu. Jadi memang banyak sekali kita mengalami pergulatan emosional, mungkin luka-luka lama yang selama ini kita sembunyikan, kita tata rapi, kita lupakan di belakang seperti itu, sekarang mulai bangkit kembali, naik kembali ke permukaan. Nah, it's okay gitu loh. Jadi ketika ini semua naik ke permukaan, bukan berarti Anda kembali ke belakang, no. Ini justru diangkat kembali ke permukaan supaya dibersihkan tuntas. Jadi ketika kita sedang mengalami traumatic reason yang dari masa lalu, misalnya dalam masa kecil kita mengalami traumatik tertentu dengan hubungan, dengan segala sesuatunya, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak, segala macam itu. Saat ini kembali dinaikkan permukaan adalah bukan untuk kita menyangkal atau kembali takut dan menyimpan diri kita, bukan. Tapi cukup be present, sadari bahwa, oh ini naik lagi ke permukaan, berarti aku harus membereskan yang ini, berarti pola ini harus di-break, dirubah menjadi pola yang baru. Maka ketika konflik itu muncul, tolong lakukan kepada diri Anda apapun teknis yang memang selaras dengan Anda. Misal meditasi nafas, atau ketika terjadi konflik, Anda langsung ingat, tahan nafas, atur nafas menjadi lebih pelan. Karena nafas menjadi lebih pelan, itu kita seperti merilis chemical tertentu dari brain and heart coherence supaya bisa lebih rileks, dan itu mereduce segala ketegangan yang muncul akibat goncangan, akibat tadi traumatic reason yang muncul secara konflik itu tadi. Jadi ketika kita itu muncul, kita menenangkan diri dulu, kemudian take times untuk tidak melakukan react, tapi kita cukup respon. Oke, bedanya react dan respon apa? React itu kita langsung bereaksi berdasarkan emosional kita yang tertrigger. Jadi kita bereaksi langsung. Tapi respon adalah sesuatu yang kita lakukan dengan kesadaran dan dengan kejernihan, dengan tanggung jawab yang kita benar-benar tahu respon kita itu akan melahirkan apa dan penyebabnya apa. Oke, jadi tolong bedakan dan lakukan respon, bukan react. Nah, caranya banyak, bisa lakukan meditasi nafas, bisa ambil sejenak jeda, bisa afirmasikan dalam diri, langsung bilang waktu konflik terjadi, bilang, aku melepaskan semua pattern lama yang tidak selaras dengan diriku di 5D Earth. Seperti itu. Nah, dengan menyadari itu saja, dengan sendirinya old pattern itu semua akan dirilis. Perlahan akan dirilis, dan kita sudah bisa create new pattern yang lebih, istilahnya vibrasinya lebih tinggi, yang tidak terdiri dari luka lama, kesedihan, sakit hati, seperti itu lagi. Oke, jadi jangan takut, jangan sedih, jangan terlalu down ketika Anda seolah-olah
kok step back, kok ditarik ke belakang. Tidak, karena tema di bulan akhir Juni dan Juli ini dan juga 6 bulan ke depan adalah seperti lagu Haleluya. Kalau teman-teman tahu ya, jangan lekatkan pada agama tertentu ya, tapi perhatikan liriknya, di mana di situ ada lirik yang mengatakan it's 3 to 4. Jadi dari 3 dimensi ke 4 ke 5. It's 3 to 4 to 5. Kemudian dia ada mengatakan it's minor fall and major shift. Jadi kita sedikit ditarik mundur ke belakang untuk membersihkan semua, untuk kita bisa melompat jauh ke depan, seperti itu. Jadi saya encourage teman-teman sekalian, yuk terus tetap afirmasi diri kita secara positif, karena sekarang ini saat-saat pentingnya pattern sedang dibentuk, dan semua apa yang ada di luar diri kita itu semua hanya cerminan. We only serve ourselves. Jadi apapun yang terjadi di luar itu semua hanya seperti sistem semesta yang sengaja disediakan untuk masing-masing kita, satu sama lain saling berinteraksi untuk kita bisa membersihkan karma kita. Jadi semua itu hanya merupakan cerminan kebutuhan pembelajaran pembersihan dalam diri kita. Jadi ingat baik-baik, saat kita masih menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain, menyalahkan si A, B, C, menyalahkan sikap si A, B, C, kenapa dia kok begini, kenapa dia kok begitu, oh kenapa kok ini cari gara-gara terus, kenapa ini cari konflik dengan saya. Stop blaming others, tapi back to ourselves, kembalikan ke dalam diri bahwa oh ini kebutuhanku, ini yang harus aku bereskan, take responsibility dan create boundaries, seperti itu. Oke? Jadi kita perlu benar-benar take action yang bukan menyangkal, bukan menyalahkan, bukan menentang, tapi menerima bahwa itu merupakan bagian dari transformasi diri. Hanya dengan menyadarinya saja, teman-teman sudah elevate. Oke, jadi teman-teman bisa perhatikan, biasakan pola seperti itu, biasakan pola baru. Teman-teman bisa rasakan 1 bulan, saya yakin, saya jamin kehidupan Anda semua akan berubah. Oke, karena saat ini energi semesta sedang mendukung semuanya itu. Oke, jadi mudah-mudahan sampai di sini sudah bisa sedikit banyak dipahami apa yang akan kita jalani dalam 1 bulan sampai 6 bulan ke depan ini. Dan bagi teman-teman yang memang sudah lebih dulu mengalaminya selama tahun-tahun terakhir belakangan, seperti saya sudah mengalaminya sejak tahun 2012, dan saat ini sudah bisa lebih stabil daripada yang lain. Tapi tetap ya, saya sendiri pun punya pergulatan sendiri, punya step-step alignment-nya sendiri. Masing-masing yang lain juga demikian. Nah, bagi yang memang sudah lebih bisa aware, lebih bisa memiliki acknowledgement yang baik, yang pengetahuan yang baik, dan kesadaran pengendalian diri yang baik, yuk kita saling membantu teman-teman yang lain untuk saling mengingatkan, saling bantu elevate, karena kita butuh lebih banyak lagi orang untuk bisa awaken dan bisa elevate, sehingga kita bisa masuk di bumi baru nanti ini secara stabil dengan lebih nyaman. Dalam arti lebih nyaman adalah yang saya katakan dengan meminimal korban yang ada, meminimal ketidaknyamanan yang ada, seperti itu. Jadi semakin banyak yang bisa terbangkitkan, semakin banyak yang bisa kita bantu, kita akan bisa meminimalkan ketidaknyamanan dan korban yang ada ketika chaos dan turbulence ini terjadi dalam waktu-waktu ke depan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar atau silahkan sampaikan di postingan secara publik. Saya mohon maaf, memang secara personal, jika japri lewat inbox atau WA atau yang istilahnya jalur pribadi, bukan jalur publik, saya memang tidak memberikan respon karena terlalu banyak sekali yang melakukan itu, dan saya harus fokus supaya melakukan sesuatu itu secara efektif dan efisien, sehingga lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaat. Jika kalian melakukan misalnya bertanya secara publik, itu saya akan bisa menjawab secara publik juga, sehingga orang lain pun bisa ikut belajar. Seperti itu tujuan saya, seperti itu. Kalau saya hanya menanggapi semua secara personal by one, waktu saya satu akan habis di sana, sementara banyak sekali orang melakukan itu, dan orang lain mungkin yang punya masalah sama dan kecenderungannya memang sama, itu nggak bisa saling belajar karena saya melakukan itu step by step personal. Jadi yuk saling sama-sama mengerti, saling sama-sama membantu supaya satu sama lain kita bisa saling elevate.
kalaupun terpaksa teman-teman memang harus melakukan jalur personal, saya memang membuka jasa profesionalitas di bidang itu. Silakan ajukan untuk bisa melakukan konsultasi secara personal. Tentu saja itu ada maharnya. Yang maharnya itu pun akan saya kembalikan lagi berupa benefit bagi teman-teman sekalian, oke? Dan mohon maaf, memang tidak semua konsultasi personal saya approve ya, meskipun berbayar, karena saya memang melihat apakah seseorang itu sudah saatnya atau layak atau memang bisa untuk dibantu atau belum, seperti itu, oke? Itu yang bisa saya sharingkan kali ini. Thank you banyak yang udah selama ini hadir setia di Yap Mandala. Supportnya thank you banyak. Untuk teman-teman yang pingin juga memiliki tools-tools dari Yap Mandala seperti Mandala ini untuk membantu elevate diri kalian secara personal, silahkan cek di link yang juga saya sertakan di video ini, link di media sosial saya, terutama di Facebook, juga di Instagram dan di Tokopedia. Di sana ada banyak pilihan produk yang bisa digunakan untuk kita bisa elevate, termasuk pembuatan mandala personal untuk perseorangan juga ada di sana. Oke, jalur Japri via admin di WA yang nomornya juga tertera di link saya, hanya untuk melayani yang profesional ya, jadi yang bertanya soal produk atau jalur konsultasi. Sedangkan untuk pertanyaan-pertanyaan umum mengenai situasi yang ada saat ini, silahkan bertanya di jalur publik juga, akan saya jawab juga secara publik. Dan sebenarnya semua pertanyaan teman-teman juga sudah terjawabkan. Kalau teman-teman bisa retrack semua sosial media saya, di sana saya sering melakukan tulisan dan video juga. Di sana juga banyak jawaban-jawaban yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, thank you banyak atas perhatiannya. Berkah selalu untuk teman-teman sekalian.